sampai kita mengalami sendiri, itu baru orang, oh ini benar terjadi nih climate change, perubahan. Manusia bukan penguasa alam. Dia bagian saja sebetulnya. Part of the whole biosphere. Saya tidak tahu 2045 kita 100 tahun merdeka, tapi 2100 dikabarkan suhu bumi sudah mencapai 5-8 derajat. Kenaikannya. Dan itu sebagian besar pulau-pulau. Dan masyarakat miskin yang paling kena dampak dari. Sampai kita mengalami sendiri, itu baru orang, oh ini benar terjadi nih climate change, perubahan. Terima kasih sudah bergabung kembali di kanal YouTube Hilmar Farid. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh pelestari lingkungan. Beliau ini meniti perjalanan yang panjang, mulai dari akar rumput, dan kemudian menjadi kepala balai, dan terakhir menduduki jabatan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Beliau adalah Pak Wiratno, dan akrab dipanggil Pak Inung, ya. Dan terima kasih Pak Inung sudah bergabung di kanal YouTube Hilmar Farid. Terima kasih Pak Hilmar. Beberapa waktu lalu saya sempat posting tentang seorang namanya Apai Janggut. Ya, beliau ini dari suku Iban di Kalimantan, dan lama sekali ya melakukan advokasi untuk pelestarian lingkungan. Nah, saya tahu Pak Inung juga banyak sekali ya berinteraksi dengan teman-teman di masyarakat adat, ya, masyarakat lokal gitu. Dan sepertinya mereka ini kan punya semacam sensibilitas gitu ya untuk kelestarian lingkungan gitu. Pengalaman Pak Inung sendiri selama ini gimana berinteraksi dengan teman-teman ini? Iya, mereka adalah the real guardian of the forest. Saya bilang, karena hidupnya tergantung dengan kelestarian hutan dan menyatu sebetulnya dengan irama dan roh dari hutan itu. Maka mereka, saya kira kebudayaan dibangun dari situ sebetulnya. Dan mereka secara akumulatif mengembangkan apa yang disebut sebagai local knowledge, kaitannya dengan pertanian, dengan macam-macam kebutuhan mereka, dan akhirnya menuju ke local wisdom. Dan kita memiliki kekayaan itu dalam masyarakat kita ya, di tingkat akar rumput, baik masyarakat komadat maupun masyarakat yang desa-desa yang berada di berbatasan langsung dengan kawasan hutan, baik di Jawa maupun di seluruh tanah air. Nah, mereka ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya, berangkatnya bukan karena baca buku, bukan karena ada studi gitu kan, tapi karena memang peri kehidupannya sendiri, memang ya sangat-sangat selaras dengan lingkungan. Nah, pertanyaannya, selama ini kan Pak Inung di kementerian gitu ya, membawa agenda konservasi ya. Nah, ini juga pengalaman saya nih, sama ya. Kita kadang-kadang kan menghadapi kenyataan cara berpikirnya masyarakat ini belum tentu klop dengan perencanaan, sistem anggaran. Pengalamannya gimana selama ini? Iya. Kalau kita sering ke lapangan dan memang Ibu Menteri sering mengatakan yang kita perlukan adalah street birokrat. Ya, saya sering dipanggil street birokrat karena sering keliling ke lapangan. Ya. Dan birokrat yang seperti itu akan mensintesa, streamlining antara ke model anggarannya dengan kebutuhan lapangan. Ini menurut saya penting sekali. Dan saya mendorong level pemimpin di bawah juga ikut turun dan memastikan bahwa anggaran itu diprioritaskan untuk the main partner di kawasan konservasi ya. Menurut saya, keyakinan saya, masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi. Itu mitra kita utama sebetulnya. Nah, itu kan perencanaan tuh sering kali ya, sama saya juga dengan Bappenas, dengan DJA, Kementerian Keuangan gitu. Itu kan kadang-kadang fleksibilitas ini kan nggak terbatas gitu ya. Ya, tapi selama ini lancar-lancar aja. Enggak juga. Dalam perencanaan. Saya kira ada gap. Ada gap dalam alokasi anggaran untuk masyarakat. Oleh karena itu kita ini apa nih? Kemitraan konservasi. Jadi konservasi alam itu kita harus bermitra dengan siapapun tetangga kita. Prinsipnya adalah mengembangkan
sistem bertetangga yang baik dan saling menghormati. Kalau tetangga suatu taman nasional itu kawasan KPH misalkan atau hutan lindung atau HPH di situ, kita harus saling mengenal dan saling menghormati untuk menjelaskan ini batas kewenangan kami dan ayo kita sama-sama menjaga itu. Itu. Kemudian gap anggaran, kita banyak mitra-mitra yang membantu kita. Ya, baik untuk pelestarian satwa liar seperti badak Sumatera, badak Jawa. Ini juga untuk kebutuhan masyarakat. Ya, itu penting. Oleh karena itu, kalau memang ada gap anggaran, alokasi anggaran untuk masyarakat, padahal itu menjadi prioritas, kita dorong mitra kita untuk membantu kita. Mitra ini artinya dunia usaha bisa. Dunia usaha, CSR bisa, LSM bisa, siapapun. Ya. Perguruan tinggi, pengabdian masyarakat dari universitas dan seterusnya. Jadi boleh dibilang nih Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan ini punya jaringan lah ya, network dari semua stakeholder gitu ya, yang aktif ya. Saya mendorong itu terus, dan itulah pentingnya ilmu komunikasi dan prinsip 3M kata Pak Wajidiwardo, yaitu mutual respect, mutual trust, and mutual benefit. Jadi dalam kerjasama mendorong kebersamaan, membangun agenda bersama, menyelamatkan hutan ini, kawasan konservasi itu harus dilakukan dengan itu. Nah, saya juga mendorong kan pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi lain kan harus sistem zonasi atau blok. Nah, saya mendorong diperluas blok tradisional atau zona tradisional sehingga masyarakat dapat akses untuk hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan di situ dan seterusnya. Jadi 2,4 juta hektar itu kira-kira 10% lebih dari luas kawasan konservasi. Termasuk kawasan konservasi yang di perairan. Ada no-take zone, ada yang tradisional use zone. Kemudian dikembangkan juga SASI, juga harus didorong bersama-sama. Jadi sebenarnya institusi lokal ini pegang peranan yang sangat penting, sangat gitu ya, penting. di dalam ya. Cuma tapi memang juga kita harus mengembangkan yang disebut sebagai local governance ya. Tata kelola lokal terhadap pengelolaan sumber daya itu penting. Di dalam ilmu perhutanan sosial itu ada kelola kawasannya, kelola kelembagaan, dan kelola usaha. Nah, itu harus sinergi. Kalau sudah berkembang kuat kelembagaannya, dia bisa mengelola kawasan yang dulu untuk big scale, untuk HPH, untuk HTI, sekarang kan pemerintah memberikan akses itu. Untuk hutan sosial sekarang hampir 6 juta hektar. 6 juta hektar. Iya. Saya kira itu terbesar akses yang diberikan negara di seluruh dunia ya kepada rakyatnya. Karena hutan kita luas 120 juta lebih. Ya, akses hutan sosial ini harus dibarengi dengan model pendampingan yang intensif di tingkat tapak. Sehingga 3 macam kelola tadi bisa terus bersinergi, masyarakatnya sejahtera, hutannya lestari, prinsip-prinsip sustainable forest management mulai bisa diterapkan oleh masyarakat. Nah, ini yang menarik, oleh kelompok-kelompok masyarakat, kelompok tani hutan, kelompok nelayan. Ya, langsung jadi ada keterlibatan dari masyarakatnya. Betul. Ya. Nah, itu memerlukan perubahan yang saya sebut sebagai perubahan dalam kultur birokrasi untuk lebih mendengarkan, lebih turun belusuan kata Bapak Presiden. Itu mendapatkan fakta lapangan dan itu dikonfrontasi dengan apakah perencanaan yang dibuat oleh staf itu kompatibel dengan kebutuhan lapangan atau tidak. Itu diperlukan. Nah, dengan sistem medsos sekarang saya bisa langsung waktu itu melakukan video call dengan staf, menyapa, mengecek, memastikan bahwa di lapangan itu mereka menerapkan prinsip 2A namanya, awake and alert, bangun dan selalu waspada terhadap kemungkinan kebakaran, satwa kena jerat, perambahan, illegal logging, segala macam yang merusak itu. Ini ada berapa unit sih sebenarnya lapangan di bawah KSDAE ini? Balai-balai Mas Hilmar. Jadi kita itu punya 74 unit Taman Nasional dan KSDA. Kalau Taman Nasional khusus mengelola satu Taman Nasional. Kalau Balai KSDA itu mengelola yang non Taman Nasional plus satwa liar, perizinan, penangkaran dan seterusnya. Ya, itu 27,1 juta hektar. Total nih. Total yang se-Indonesia yang disebut kawasan konservasi. Ada cagar alam, ada suaka marga satwa, ada taman wisata alam, ada taman nasional, ada taman hutan raya yang dikelola oleh
pemerintah daerah, kabupaten atau provinsi, dan plus taman buru. Jadi kita mempunyai aset yang disebut natural capital yang luar biasa. Nah, ini pertanyaan soal itu ya, bahwa Indonesia kan hutannya luas, laut juga sangat luas ya, dan kita tahu bahwa kita adalah salah satu negeri dengan keanekaragaman hayati yang mungkin paling tinggi di dunia gitu ya. Tapi seperti yang kita tahu ini kan urusan perubahan iklim, dia ini kan nggak kenal batas negara ya. Betul. Jadi kalau polusi terjadi di mana ya tetap aja kita juga kena ya, seberapapun kita berusaha untuk membentengi itu. Pertanyaannya mungkin sekarang ya, dengan 20 juta atau 27 juta ya kawasan konservasi ini, kalau bicara angka yang ideal menghadapi perubahan iklim global ini gitu, sebenarnya cukup nggak sih? Yang sekarang ini kita... Pertanyaan yang cukup sulit. Untuk skop Indonesia sudah dikembangkan sejak Paris Agreement 2015, terus didorong terus, kemudian ada Perpres 98, kemudian lanjutannya dan National Determined Contribution NDC ya. Jadi mulai 2016 sampai 2022 itu sudah dikembangkan volume net sink menuju 2030. Dan peranan forestry and other land use 60% untuk mengurangi tingkat emisi global. Ya, kita menyatakan di dalam enhanced NDC itu ya, kita 2030 itu akan mengurangi 140 juta metric ton karbon. CO2 ekuivalen 140 juta metric ton. Ya, juta metric ton ya. Nah, itu melalui rehabilitasi hutan dan lahan, kemudian penjagaan kawasan konservasi, menghilangkan semampu mungkin kebakaran, terutama di gambut yang paling besar ya, gas metannya, kemudian di mangrove dan seterusnya. Jadi upaya-upaya itu memerlukan sinergitas lintas eselon 1 di Kementerian LHK dan lintas kementerian, dan peranan masyarakat sangat penting. Ya, kembali lagi kepada di tingkat tapak itu ada masyarakat, ada pelaku usaha, itu penting sekali. Kalau selama ini tantangan yang dihadapi Pak Inung, artinya kan ini adalah planning ya, konservasi dengan target-target berdasarkan sidang-sidang COP gitu ya. Tapi kita tahu di sisi lain ini kan ada kepentingan juga ekonomi ya, mengelola lahan yang kadang-kadang tuh ya nggak terlalu bersahabat ya dengan kepentingan konservasi lingkungan. Dinamikanya seperti apa sih? Ya, sekali lagi kita kembali ke contoh misalkan tebas bakar ya. Kita tahu riset di Mentawai, suku Mentawai tidak pernah membakar lahan, penyiapan lahan untuk kebun mereka. Ini menarik, sebetulnya diteliti. Siberut itu adalah salah satu cagar biosfer, dan masyarakat Mentawai itu tidak pernah membakar lahannya. Terakhir 2018, 2019, 2020-2021 dikeluarkan izin untuk kemitraan konservasi pengelolaan rotan manau di Siberut. Artinya apa? Artinya kalau masyarakat itu mendapatkan manfaat secara legal dari pemerintah dan dapat pendampingan, mereka akan lebih lagi menjaga sumber daya mereka. Ya, dan akhirnya pengembangan Hutsos dan kemitraan konservasi di mana-mana di seluruh Indonesia di masa saya 5 tahun itu sudah diberikan 200.000 hektar akses masyarakat untuk mengelola secara legal. Jadi istilah saya dalam 10 prinsip cara baru ngurus hutan konservasi itu, kawasan konservasi itu, ya menempatkan masyarakat sebagai subjek. Masyarakat diwongke. Ya, sehingga rehabilitasi bersama masyarakat. Ya, ada gerakan rehabilitasi sekarang di Langkat Timur Laut, Suaka Marga Satwa, itu juga oleh masyarakat untuk mangrove, dan berjalan mulai sangat bagus ya. Karena ketika mangrove ditanam kembali seperti gerakan sekarang, gerakan menanam pohon di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Itu after planting harus dipastikan bahwa pohon itu hidup dan dijaga oleh kelompok-kelompok masyarakat dan juga oleh pemerintah setempat. Ini menarik ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara konservasi selama ini ada anggapan kalau konservasi ini berarti cost.
Iya gitu ya. Sementara kalau lihat ini kan ada benefit ya. Benefitnya yang didapat banyak sekali. Memang karena kita nggak pernah menghitung benefit beyond boundaries dari lestarinya kawasan konservasi. Misalkan sekarang Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango salah satu 5 Taman Nasional pertama yang dideklarasikan tahun 80. Era itu belum ada undang-undang konservasi, tapi para tokoh sudah merencanakan dan dideklarasikan 5 Taman Nasional pertama. Salah satunya Gunung Gede. Gunung Gede itu menjadi penyangga dari 100 lebih desa di 3 kabupaten, Bogor, Cianjur, Sukabumi. Dan sekarang menjadi pusat wisata di puncak. Itu kan karena Gunung Gedenya terjaga. Nah, dulu Cagar Alam Cimungkat dan seterusnya, kemudian sekarang dia menjadi Taman Nasional. Hanya 21.000 hektar. Tapi Taman Nasional di pulau yang heavily populated, 60% masyarakat Indonesia ada di Jawa. Dan dia tetap lestari. Itu kan pertanyaan besar, kenapa dia bisa lestari? Padahal tekanannya begitu hebat. Tekanannya besar. Nah, temuan saya menunjukkan bahwa masyarakat ini ketarik ke pusat-pusat pertumbuhan di luar Taman Nasional. Masyarakat dari desa-desa di sekitar Gunung Gede itu. Yaitu menjadi bekerja di off-farm activities, di ekowisata, di wisata alam, di kerja di Jakarta, Bogor, Bandung, Cianjur. Jadi pertumbuhan penduduk di sekitar Taman Nasional itu menjadi bahkan kurang dari 1%. Ini temuan yang menarik dari segi aspek sosial. Ya, selain intensif manajemen di tingkat lapangan. Jadi kalau ngurus hutan itu ya harus kerja di lapangan. Makanya ada resort, ada field base di lapangan. Kalau di Komodo kan juga mereka ada sistem patroli, sistem safe. Jadi resort itu harus selalu ada ada staf di lapangan. Kalau bicara ideal lagi nih, ya, kita tahu bahwa kawasan konservasi ini, ya pengertian saya ya, bahwa begitu luasnya. Sementara staf jangan-jangan nggak mencukupi ya jumlahnya untuk 10.000 bisa menjangkau. Kira-kira 10.000, 6.500 itu ASN, yang 3.500 itu yang disebut PPNPN, ya honorer dan seterusnya. Biasanya mereka masyarakat lokal. Nah tentu ini kurang. Banyak ya. Ini kurang sekali sebetulnya. Makanya kenapa ditutup dengan kemitraan, dengan kerjasama dengan tetangga-tetangga itu. Ya itulah strateginya ya. Strategi itu. Untuk selain dana juga mendorong ini menjadi collective action gitu. Betul. Ini strategi menurut saya di seluruh dunia kita harus kerja bareng. Konservasi nggak mungkin lah sendiri kita lakukan. Walaupun mandat itu secara undang-undang ada di pemerintah. Makanya kalau ada satwa terjerat, satwa mati di kebun binatang dan seterusnya, itu yang ditanya pemerintah. Dan pemerintah bisa menjawab ke SDA kenapa itu terjadi. Ini beratnya. Karena pemerintah mengemban mandat jangka panjang lintas generasi sebetulnya. Dalam hal ini. Dan itu harus bekerja bareng dan banyak dukungan. Sedikit tadi ya soal pembiayaan ya. Tadi karena ada kemitraan, jadi sebetulnya kan kementerian selama ini sudah cukup berhasil ya menggalang dukungan dan meningkatkan kepemilikan juga ya dari mereka yang mendukung gitu. Nah, akses. Nah, ada pertanyaan ya. Kita mengenal ada yang disebut jasa ekosistem. Jadi bahwa sebetulnya dengan cara kita melindungi, mengkonservasi, jasa ekosistemnya terus dipanen. Nah problemnya kan kadang-kadang lintas sektornya pencatatannya nggak di Kementerian LHK. Misalkan kopi hasil hutan kemasyarakatan di Lampung itu kopinya kan komoditinya kan pertanian, perkebunan. Padahal kawasannya itu ada catat di sana. Jadi gitu. Sebetulnya kita gimana? Belum punya angka yang accounting sedang disiapkan. Saya kira Ibu Menteri Siti Nurbaya sedang sudah mulai menyiapkan dengan Biro Pusat Statistik agar accountingnya dihitung. Ya, air yang keluar itu mestinya dihitung. Iya dong. Ya, maksudnya kan justru kan ini yang jadi soal. Betul. Loh, selama ini kita melindungi, ya kan, memberikan benefit gitu ya, tetapi benefitnya nggak kehitung gitu ya. Nggak kehitung, saking luasnya. Misalkan Leuser itu 800.000 hektar dengan 172 sungai besar, anak sungai dan sungai itu 95 juta meter kubik produksi air setahun. Catatan saya ketika saya tugas di Leuser 2006. Datanya dari mana? Datanya dari
dari Dinas PU. Jadi kalau sekarang PUPR mereka mendata seluruh potensi air sungai di seluruh Indonesia, termasuk di hulu-hulunya di kawasan konservasi. Nah, makanya kerja lintas kementeriannya harus dapat. Nah, agar ini tercatat, biar nggak menjadi cost center, ini loh produksi sungai air dari Gunung Gede untuk, kalau Gunung Gede ada 100.000 hektar kawasan di sekitarnya, termasuk sawah produktif. Airnya dari Gunung Gede. Nah, itu bisa dicatat. Ya, dicatatkan, kemudian ini sebetulnya ya, tower air ini, gunung-gunung di Jawa dan seluruh kawasan konservasi, bukan hanya kawasan konservasi, tapi hutan lindung juga, itu dicatat. Produknya air, udara bersih, karbon, ekoturism, macam-macam, banyak sekali. Ya. Nah, juga kita geotermal itu kan di sebagian besar di kawasan konservasi. Konservasi, betul. Yeah. Seperti di Kamojang, di Salak, Kamojang dengan Pertamina geotermal, di Gunung Salak oleh Setara Energi dan yang lain-lain. 200-300 megawatt produknya. Dan itu akan menjadi semacam substitusi untuk transisi energi dari menuju energi terbarukan. Ini kembali ke volume netting, ke program climate change tadi. Jadi didorong selain energi hydropower juga besar, kita angin, laut, matahari, solar cell. Nah, ini semua memerlukan kerja bareng lintas kementerian yang orkestrasinya ada di Bapak Presiden. Ya. Dan Bappenas juga saya kira di Bappenas. Betul. Bagaimana ini bisa synergizing? Ini tantangan kita. Oke. Nah, yang satu juga sekarang lagi banyak dibicarakan nih soal carbon trading nih, gitu ya. Indonesia katanya potensinya besar gitu. Baru-baru ini kan di Bursa Efek juga dibuka gitu ya untuk itu. Sebenarnya kayak apa sih gitu ya potensi kalau bicara real ya sekarang ini, dan sudah berapa jauh ini sekarang? Saya kira kalau regulasi ntar lagi yang akan terbitkan bagaimana carbon trading itu di hutan sosial. Artinya masyarakat juga akan dapat manfaat. Karena skemanya kalau di Perpres 98 kan sudah jelas. Kemudian di SK Menteri yang lain itu nanti akan diatur kembali sedikit lagi saya kira. Nah, jadi di hutan sosial kalau masyarakat itu merehabilitasi hutannya dan mengambil hasil hutan, bukan kayunya, berarti yang kayunya kan masih menyerap karbon dan melepas O2, dan itu bisa dihitung. Saya optimis ya dengan carbon trading, baik melalui riset based payment, bahkan sudah berjalan di Kalimantan Timur, kemudian Jambi, kemudian Aceh, dan sekarang ada 23 provinsi lagi yang akan dapat riset based payment dari proses yang tahun-tahun sebelumnya itu. Tapi sekarang nih sudah boleh dibilang konkret ya, ada yang masuk ke dalam. Sekarang dana Norway kan udah masuk. Dana Norway. Untuk sebagai hasil kesepakatan Norway dan Indonesia untuk menghargai ya karbon yang telah mampu di capture di Indonesia, Norway, dan nanti ada World Bank dan seterusnya. Saya kira saya optimis untuk itu. Diperlukan leadership yang sangat kuat. Ya. Dan sebenarnya kan kalau misalnya kita hitung, ya, itu yang saya cukup lama ya pikir soal itu. Jadi konservasi ini kan sebenarnya bukan hanya menguntungkan dari segi tadi ya, bahwa kenyamanan, terus kesehatan lingkungan dan seterusnya. Tapi dia sebenarnya juga punya kontribusi terhadap pendapatan nasional kan sesungguhnya gitu ya. Besar. Cuman selama ini akuntansinya yang belum. Betul. Makanya kan anggarannya kecil. Ya itu dia, makanya saya kalau anggaran Kementerian LHK 7 triliun, itu kira-kira hanya 1% dari anggaran nasional pembangunan di Indonesia Itu perlu negosiasi dan penjelasan tentang tadi accounting tadi, dan manfaat yang besar dari kawasan konservasi dan kawasan hutan. Ini juga jadi ini saya kira kawasan hutan bukan hanya tadi yang bisa kita sebut, tapi juga sebagai terapis. Di Jepang, di Korea dikembangkan forest healing.
Jadi hutan yang utuh, air yang mengalir, itu semua memberikan manfaat pada kesehatan, spirituality dan creativity kita. Dan banyak penyakit sembuh karena mereka pergi ke hutan kembali. Nah, ini menarik karena jamur ini juga peranan jamur ya, mycorrhiza itu yang hidupnya di dalam akar tanaman itu bisa mengatur lalu lintas kebutuhan nutrien antar pohon. Betul. Sudah dipetakan sekian pohon dan seterusnya. Jadi sebetulnya this is the living planet. Ya, dan hidup kita tergantung juga dari mycorrhiza dan seterusnya. Ya. Nah, salah satunya memang keindahan Indonesia. Saya bilang keindahan alam harus diwariskan kepada generasi mendatang. Jadi melihat komodo atau melihat melalui padar dan sekarang kan foto selfie, nggak apa-apa foto selfie. Tapi itu mereka mendekat ke alam itu menjadi salah satu entry point untuk mencintai alam itu. Kalau kita pecinta alam udah terbiasa. Jadi ini banyak sekali potensi dan keindahan alam di kawasan konservasi ini. Ya kemudian ini harus kita wariskan kepada generasi mendatang, Pak Hilmar. Ini dari teman-teman di balai. Ini foto-foto dari balai Taman Nasional. Ya, jadi ini air dan potensi segala macam ini. Ya. Keindahan ini. Masuk geotermal. Nah, oleh karena itu kebayang gitu. Makanya Indonesia satu negara yang karena dengan marine, kalau kita mau ini ya kita number one. Karena Brasil dan Kongo tidak punya marine. Betul itu ya. Betul, ya. Jadi kita nomor 3 kalau misalnya laut nggak dihitung ya. Iya. Tapi bagaimana how to manage itu? Very incredible resources. Yang disebut natural capital yang membuat Tuhan. Bukan manusia nggak bisa membuat hutan alam itu nggak bisa. Nggak bisa. Anugerah kita itu ya. Anugerah yang luar biasa. Nah ini geser sedikit soal pangan ya. Ya tadi ya bahwa Indonesia ini kan dengan ekosistem yang sangat luar biasa gitu ya. Itu kan sebenarnya juga sumber pangan kita jadi sangat beragam mestinya. Sangat beragam. Cuma faktanya kan sekarang ini kita seperti justru sebaliknya ya. Jadi bukannya memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber pangan yang begitu berlimpah dan beragam, tapi terkonsentrasi ya. Jadi urusan beras, urusan gandum gitu ya untuk karbohidrat gitu ya. Tentu kan sepertinya kita nih mengingkari anugerah yang kita punya. Itu gimana Pak Inong soal itu tuh soal pangan? Saya kira memang way of thinking kita baik, terutama dalam public policy ya. Saya kira public policy harus ada cukup konsultasi publik kepada practitioner, kepada pakar, kepada para pihak lah, yang memang concern pada itu. Ya, saya kenal dengan Mama Sorghum di NTT itu, Mama Sorghum kan juga dia tokoh-tokoh lokal ini harus dilibatkan dalam proses public hearing, public dialogue. Yang ingin kita bangun kan sebetulnya adalah learning society. Dimulai dari learning organization, dimulai dari learning leadership kita, gitu. Dan itu yang kita perlukan. Dan karpet merah ke sana itu ya nanti di pemerintahan yang baru saya kira ya harus cukup open mind untuk mendapatkan masukan dari mana saja. Ya ini gitu. Kebetulan ya karena pernah atau sempat dicanangkan nih soal makan siang nih kan. Jadi pembicaraan yang saya kira sambil minum. Ada program yang sudah dicanangkan ya makan siang gratis dan sepertinya mengerucut ya bahwa ini juga nanti untuk anak sekolah gitu ya. Hanya saja saya merasa kok diskusinya langsung soal harga unit cost per anak gitu ya. Sementara pertanyaan yang agak basic gitu, apa sih sebenarnya yang mau dikasih kan? Karena intinya kan ini soal gizi kan, peningkatan gizi ya. Dan nggak tahu, tetapi saya membayangkan mungkin dialog itu seperti tadi ya, mestinya kan dimulai dari sana gitu ya, agar bisa menjadi program yang solid ya. Dan sama-sama nih kayak learning ini collective learning. Collective learning. Ya, itu yang kita betapa indahnya gitu. Kalau kita mau pemerintah nanti juga membuka pintu seluas-luasnya untuk masukan. Jadi pemimpin yang
dicita-citakan itu, kalau survei di Amerika, saya mau pemimpin tidak yang cerdas, yang brilian, tapi pemimpin yang jujur, dan humble. Humble itu rendah hati, mau mendengarkan, open mind itu menjadi salah satu kunci sebetulnya, Mas. Untuk itu sehingga ada proses dialog kemudian. Ya, ada proses dialog dan dialektika, dan kemudian ada pengambilan keputusan yang dilakukan based on the best information, data information, and experience. Yang kedua juga perencanaan harus adaptif. Harus adaptif. Dievaluasi misalkan setelah setengah tahun nggak lebih banyak mudaratnya, ya harus dievaluasi kembali. Harus berani juga ya. Harus berani dilakukan. Mengubah itu ya. Iya. Itu basic planning ya. Nah, kita kan menuju agile governance sebetulnya. Betul. Dari good, dynamic, agile governance adalah proses yang pengambilan keputusan yang hampir setiap saat. Seperti zaman COVID dulu, merah dihentikan, ditutup. Ya, hijau dibuka, buka tutup. Ya. Nah, kultur untuk melakukan adaptif decision making ini juga diperlukan. Itu depan. Kunci ya. Salah satu kunci. Kunci. Karena kalau masyarakat kita menjadi lebih cerdas. Ya. Makanya saya mendorong gerakan literasi itu untuk masyarakat lebih cerdas. Cerdas berarti tahu aturan juga. Ya. Itu tidak di bahasa Inggrisnya nggak dikadalin gitu. Nah, cuma kan untuk bisa mencapai agility ya, agile governance ini kan juga salah satu syarat dasarnya adalah ketersediaan data ya. Yes. Artinya kita punya evidence nih, ya bukan karena saya merasa bahwa ini harusnya kesini atau kesana gitu, tapi harus ada baseline, robust data information from the field. Betul kan, jadi kayak rekaman-rekaman evidence gitu ya menjadi dasar kita untuk membuat keputusan kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini kan seringkali evidence ini tidak lengkap. Saya ambil contoh misalnya ya, kita ada banyak industri ekstraktif memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil gitu ya. Pendapatan tuh kontribusinya terhadap pendapatan nasional, pajak dan seterusnya besar sekali gitu. Yang sering tidak dikalkulasikan adalah yang oleh ekonom ya disebut externalities. Ya kan, kayak dampak dari pengusahaan itu nanti terhadap lingkungan, udara segala macam. Selama ini dalam pengalaman ya, apakah konservasi masuk di dalam perhitungan perencanaan pembangunan ini gitu ya? Artinya kan cost yang harus dikeluarkan ditanggung oleh siapa gitu? Apakah si perusahaan ini juga punya biaya? Itu saya nggak tahu. Ini pertanyaan sebetulnya ya. Betul. Itu paling berat untuk mendorong bahwa konservasi menjadi bagian dari pengambilan keputusan eksternalitis ya. Yang mudah. Kemarin 2023 terbit Perpres nomor 1 tentang pengaruh utamaan konservasi keragaman hayati dalam pembangunan. Itu salah satu langkah maju. Perpres ini harus dikawal oleh satu tim yang betul-betul memastikan, karena itu lintas kementerian, pusat daerah. Jadi itu pada waktu itu kita dorong itu dan berhasil Pak Presiden menandatangani itu. Nah, untuk externalities memang sebetulnya itulah yang harus dihitung, menjadi bahan dari perhitungan. Bahan dari perhitungan di dalam proses perencanaan. Itu. Dan kalau saya sih lihat ya, kalau konservasi ini kan buat saya ya, itu saya kira Pak Inung juga sama ya. Ini kan bukan soal pilihan tuh, gitu loh ya. Bukan soal oh bagus kalau ada gitu. Ini kan soal keselamatan ya. Apalagi keselamatan kita bersama sebetulnya. Tapi problemnya itu tidak mudah, karena proses climate change ini globally ya terjadi, dan merasakannya tidak begitu langsung seperti zaman COVID. Kenapa kita kompak zaman COVID? Karena kita melihat langsung tetangga kita bertumbangan, banyak sekali orang meninggal, suara ambulans. Itu membuat langsung efek bahwa ini. Tapi climate change ini tidak begitu, dan kecuali riset-riset sudah membuktikan di Antartika sudah 38.000 kilometer es mencair dan seterusnya, dan itu sangat membahayakan. Buku ini menceritakan tentang itu. Buku ini menceritakan tentang itu, dan luar biasa. Ini saya tidak tahu 2045 kita 100 tahun merdeka, tapi 2100
dikabarkan suhu bumi sudah mencapai 5 sampai 8 derajat. Kenaikannya, dan itu sebagian besar pulau-pulau. Dan masyarakat miskin yang paling kena dampak dari tinggi muka lautnya bisa meningkat sampai. Ini kebetulan sekarang saya lagi mulai nyelam. Oh iya, kuda biaya. Terus saya lihat gitu ya bahwa dengan peningkatan 2 derajat saja yang sekarang ini ya, itu coral itu terancam ya. Terancam. Terumbu karang tuh bleachingnya, terus kemudian nyelam juga di mana kemarin Mas? Nyelam di mana? Saya belum pernah. Di Komodo tadi mana? Di Banda. Di Banda. Ya, wow. Terus kemudian salah satu the best itu ya. Iya. Nah, itu saya lihat ya bahwa ini kan sebetulnya real. Kita udah merasakan ya. Cuman kan belum menjadi kesadaran publik tadi gitu ya. Iya, iya. Nah, kolektif awareness-nya belum terbentuk. Nah, saya cuman terbayang ya bahwa akselerasi kerusakan ini mungkin jauh lebih cepat daripada pertumbuhan kesadarannya kan. Iya, iya. Nah ini gimana nih caranya, strateginya? Deret ukur dan deret hitung mungkin ya, seperti Malthus itu. Jadi gimana kita mengimbangi ini nih? Iya, itu ada prinsip as long as not in my backyard itu. Prinsip NIMBY itu. Jadi ada kebakaran, ada bencana. Alah, itu hanya kita lihat di flat layar itu di TV itu, di laptop kita sekarang, di HP kita. Jadi kesadaran itu sangat rendah dan kita daya ingat tentang peristiwa-peristiwa itu mudah kita lupakan. Manusia memang begitu. Ya. Daya ingat memori, ya kolektif memori kita tentang peristiwa-peristiwa kejadian. Gitu. Saya ingat ketika saya mengalaminya sendiri. Ya. Tsunami di Aceh. Itu 26 Desember 2004. Kenapa? Karena saya dapat SK ke Loser persis Januari itu. Dan tsunami gempa besar kedua itu 28 Maret 2002, setahun kemudian. Yang kena di Padang, di beberapa itu ya. Iya. Itu setelah itu. Yang kedua 20 Maret 2006 atau 2006. Kenapa? Karena saya sedang di Banda Aceh dan kena gempa itu. Dan persis itu ulang tahun saya 28 Maret. Tapi saya mengalami sendiri guncangan itu dan listrik mati di Banda. Sampai kita mengalami sendiri, itu baru orang ini benar terjadi nih climate change, perubahan. Yang ada sekarang adanya di buku ini ceritakan semakin banyaknya turbulen, puting beliung. Tiba-tiba hujan yang tidak beraturan. Betul. Yang titik mongsonya udah nggak jelas lagi, gitu ya. Itu indikasi sebetulnya. Nah, awareness untuk climate change ini harus disampaikan melalui contoh-contoh nyata. Dan bukti-bukti atau evidence base di lapangan. Kalau enggak akan aware kok Mas, enggak. Ya cuman itu saya juga cerita ya tentang terumbu karang gitu ya. Terus responsnya juga aneh juga karena ada yang bilang kemudian ya itu kan di bawah air lah katanya, nggak kelihatan juga loh. Padahal saya bilang loh, kamu ini satu ekosistem kan. Gitu. Terumbu karang ini bukan cuma soal itu tempat hidup ikan-ikan yang untuk kehidupan nelayan juga. Iya, dan itu jadi satu sambungan sebetulnya. Sebetulnya kan ini ya, Entangled Life ini kan cerita tentang itu kan, bahwa satu aja bermasalah, itu dampaknya bisa secara. Makanya konsep antroposentrisme kan kita tolak. Itu terbukti manusia bukan penguasa alam. Dia bagian saja sebetulnya. Part of the whole biosphere. Jadi salah satu titik itu terganggu, dia akan melakukan keseimbangan baru yang korbannya bisa macam-macam. Dan ini perlunya science and technology and experience itu menjadi satu bagian dari kehidupan sehari-hari kita berpikir dan bertindak. Itu sangat penting. Jadi sains teknologi modern tetap diperlukan ya. Local wisdomnya harus tetap menjadi bagian yang disebut sebagai hybrid knowledge sekarang. Hybrid knowledge itu kombinasi antara modern science yang dia di-enrich dengan evidence baru di lapangan. Kemudian mungkin ketemu science baru tentang itu. Dan semua terbukti di situ.
Ini sekarang sebetulnya kebutuhan gitu ya. Kebutuhan untuk menjawab. Saya kira pemerintah ke depan juga harus mempertimbangkan itu. Sains nggak bisa berdiri sendiri, teknologi juga nggak bisa berdiri sendiri. R&D kan harus menjadi bagian penting, menjadi backbone dari pengambilan keputusan. Research and development, research and experience based lapangan. Dan kita kaya kan itu sebetulnya. Nah, ini pengalaman Pak Inung saya kira kan panjang ya untuk mengorganisasi namanya konservasi ini gitu, dan tadi ya sudah kita bicara tentang agile bureaucracy, learning organization dan segala macam gitu ya. Sebenarnya dari pengalaman selama ini seluas apa sih gitu para pemangku kepentingan gitu ya, tadi udah disebut dunia usaha dan seterusnya gitu ya, tapi dalam praktek ya selama ini tuh siapa-siapa yang sebenarnya ada di dalam apa namanya barisan konservasi lah sebut gitu. Sebetulnya konservasi itu kalau kita open mind ya, saya dulu kan birokrat udah bekerja dengan bicara dengan LSM macam-macam ya, tokoh-tokoh. Sejak tahun 94 Mas. Tahun 94 saya sudah bekerja dengan mereka gitu. Kemudian tahun 99 ketika saya di Jogja, saya sudah membuat participatory planning untuk KSDA Jogja. Yang ada 140 kelompok pencinta alam, ada puluhan lagi LSM yang galak-galak, ada universitas yang hebat-hebat. Saya ajak duduk bersama. What is the common agenda untuk Jogja menurut kalian? Tahun 99 itu. Jadi pentingnya kita mendorong kultur birokrasi yang lebih inklusif daripada eksklusif. Itu salah satu kunci pertama pembuka agar kita bisa menyadari bahwa we are not the best birokrat, we are not the best people. Banyak orang pintar di luar sana dan punya pengalaman lebih dari kita. Nah, kultur birokrasi inilah sebetulnya yang harus digodok, dan menurut saya itu step pertama dulu. Ya, dan banyak sekali local champion, saya sebut local champion. Kalpataru setahun mungkin ada 20 atau 30 orang. Ya, saya buat waktu itu, saya memberikan penghargaan Dirjen selama 5 tahun ada 2.400 lebih penghargaan Dirjen kepada tentara yang keren, polisi yang membantu kita, LSM, birokrat, staf saya sendiri, tokoh-tokoh itu, dan mereka merasa mendapat reward dan menjadi energi mereka untuk tumbuh kembang, ya, bekerja di bidangnya masing-masing dengan lebih keren gitu. Dan komunikasi itu dengan WhatsApp sekarang ya, kita misalkan Merapi Jogja itu karena sangat aktif, dibuat WhatsApp ya, WhatsApp group yang anggotanya itu mulai dari BMKG, vulkanologi, semua sampai relawan di situ. Jadi monitoring Merapi itu by second, dan kita bisa dapat itu di informasi. Nah, ini kan satu kemajuan dari kita memanfaatkan teknologi digital itu medsos untuk kepentingan quick response, untuk wake and alert tadi. Dan ini bisa dilakukan di tempat-tempat lain di seluruh tanah air model. Nah, ini memerlukan keterbukaan birokrat sekali lagi untuk mau merespon pertanyaan, komen, permintaan informasi dari semua kalangan publik. Walaupun kadang-kadang pedes ya. Pedes ya apa, itu harus biasa aja tuh. Gitu. Dan saya lakukan. Ratusan nomor HP masih ada di nomor HP saya itu. Masyarakat pasti banyak melapor ke saya. Betul. Oke, kamu ke sana. Saya arahkan ke sana dan seterusnya. Tadi pagi juga baru ada laporan. Masih ya? Masih ada. Saya respon juga. Iya dong. The way to communicate itu menjadi salah satu kunci. Kan konservasi tidak dibatasi menjabat. Setelah menjabat juga itu panggilan hidup. Kalau saya itu jalan hidup. Dan itu saya lakukan terus. Dan harapan saya banyak sekali kaderisasi sekarang ada program GLI itu program anak muda untuk lingkungan, yang itu juga lintas generasi, beda generasi umurnya dari saya 20 tahun, 25 tahun. Itu menyerahkan tongkat leadership dan informasi dan data kepada mereka itu sangat penting.
Nih, saya nangkap tadi ya karena menyebut anak-anak muda ya. Sekarang kan cukup banyak nih, paling tidak saya ngikuti media sosial ya. Komunitas-komunitas yang membersihkan pantai, terus kemudian membersihkan sungai gitu ya. Dan kalau pendekatannya Pak itu perlu dikasih makan siang gratis itu. Makanya saya kepikiran ini kan mesti dijangkau ya. Masuk terintegrasi di dalam network. Cuma kalau lihat penjelasan Pak Inung nih, penangkapan saya, organisasi pembelajar ini kan berarti bukan kemudian semua orang dikumpulkan suruh rakor dengan segala macam rencana hebat-hebat gitu ya. Biarkan mereka ada di tempatnya masing-masing. Ya, tetapi kita yang secara aktif bisa mengorkestrasi, menyapa, orkestrasi ya, semangat mereka, mengapresiasi untuk menyapa mereka, connecting kepada local authorities juga terlibat itu. Membantu memuluskan ya sehingga ada kasih opportunity. Kan banyak dana CSR kita juga besar-besar. Yang bukan hanya untuk for the sake of their ini ya, perusahaan-perusahahan dapat nama, tapi juga memang penting untuk community itu. Banyak sekali gerakan itu, banyak bank sampah semua. Itu harus kita acknowledge dan itu harus kita rawat semangat mereka. Tentu bersama pemerintah daerah masing-masing. Saya setuju itu Mas. Harus begitu. Indonesia sangat luas. Sangat luas. Gak mampu pemerintah nangani sendiri, sudah pasti tidak akan mampu. Untuk lingkungan ini harus bekerja bareng. Nah, saya menangkap ya dari perjalanan panjang ini kan, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit gitu ya, tetapi kan ada kristalisasi nilai gitu ya, yang muncul karena interaksi itu tadi ya. Jadi bukan predefined, bukan karena ada norma yang diinikan, tapi dia tumbuh di dalam perjalanan itu. Bisa diceritakan nggak, dibagi nggak, apa sih kemudian nilai-nilai dasar ya atau prinsip terkait dengan konservasi ini yang tumbuh dari pengalaman itu ya? Mau dialog ini semalam saya lembur nih, Mas Hilmar. Saya catat semua di sini. Yang penting-penting karena pertanyaannya saya seperti ujian S3 lagi nih. Ya ini nilai-nilai itu sebetulnya ada di yang disebut prinsip-prinsip, 3 prinsip filsafat sebenarnya. Satu, ontologi. Dalam ontologi itu sebetulnya apa yang kita ingin tahu itu sebetulnya. Nah, dalam konservasi itu kita menemukan konservasi yang humanis. Kata Prof. Awang, Sanafri Awang 2024. Dan itu betul. Konservasi yang memanusiakan manusia. Karena ini inline dengan deep ecology. Yang bilang manusia bagian dari alam. Kamu tidak bisa menguasai alam itu. Itu ontologinya. Jadi konservasi yang humanis itu keyword. Yang kedua di dalam epistemologi ya. Bagaimana cara mendapatkan ilmu itu, ilmu konservasi, epistemologi. Itu yang hybrid knowledge tadi. Yaitu antara modern science dan local wisdom, local knowledge itu yang sangat beragam di seluruh Nusantara ini. Nah, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada para founding fathers kita, ya, bagaimana merangkai itu semua, ya, itu kunci, ya. Jadi kombinasi, jangan pernah modern science merasa dia superior. Kita selalu berdialektika dengan local wisdom dan local knowledge system. Kemudian di konteks aksiologi, sebenarnya manfaatnya apa sih? Ilmu konservasi memecahkan banyak masalah problem manusia yang kita sebutkan tadi. Sebetulnya kalau konservasi berhasil, kalau konservasi rusak, ya kita banyak sekali merecover kawasan kita. TWA Angke Kapuk itu dulu tambak 2005 dioperasi, kemudian berubah direcover, sekarang bisa untuk penanaman mangrove. Itu dan mangrove-nya besar-besar, dan ketika kawasan ini recover dan aman, satwa liar akan kembali. Seperti hutan rakyat di Jatimulyo, di Kulon Progo, Yogyakarta. Para tokoh-tokoh sesepuh bilang, ini kok kebun-kebun saya tidak ada suara burung, ada apa nih? Kok sepi sekali? Kemudian Pak Lurah, Pak Anom diajak bicara, kita membuat hanya peraturan desa konservasi lingkungan, larangan menembak burung 2014. Kemudian 2015, 2020 sampai sekarang burung-burung kembali di hutan rakyat.
Jatimulyo pengunjungnya setahun bisa 100.000 orang untuk lihat burung, untuk ngopi bersama. Di situ ada resto, ada macam-macam. Dan itu menjadi desa wisata Jatimulyo, desa wisata ramah burung. Jadi kalau konsep kita menjaga tempat hidup ciptaan Tuhan selain manusia, dia juga memberi kita rezeki, Pak. Mas, ini contoh Jatimulyo. Dan di tempat lain begitu. Konkret itu ya. Saya menyaksikan kembalinya. Dan di Jakarta ini ruang terbuka hijaunya penting untuk burung. Ya, betul. Banyak sekali jenis-jenis. Ya. Di Arborea, hutan di kantor Manggala Bakti, ada 2 rangkong. Oh ya, ada. Saya tahu dia datangnya dari mana. Oh, bukan. Selain burung yang banyak sekali di situ, ada puluhan jenis, tapi 2 rangkong ini nongol di situ. Saya lapor Bu Menteri ini baru. Rangkong Bu, berarti ini aman sekali, hutan paling aman di Indonesia di Manggala. Pak Enong, setelah ini kan sekarang sudah purna tugas di kementerian, tapi tadi kan sudah dikatakan lah ya bahwa pelestarian ini nggak kenal batas jabatan gitu ya. Sekarang apa kegiatannya? Saya masih diminta Ibu Menteri di tenaga ahli bidang restorasi dan kemitraan konservasi. Masih. Begitu pensiun saya diberi SK itu, kemudian saya di bidang 3 volunteering itu bidang konservasi. Jadi rehabilitasi di kawasan konservasi semua saya membantu mengkoordinasikan itu dengan Pak Dirjen dan seluruh teman-teman semua. Masih menulis buku, akan terbit 2 buku saya yang baru. 1 itu summary dari S3 saya. Oh iya. Yang 1 lagi tentang leadership dan tadi yang saya omongkan tentang agile governance dan learning organization dan macam-macam itu. Masih menulis disertasi ini yang tentang 3 taman nasional. Ya Leuser, yang Tangkahan, Bukit 12 sama Lorelindo. Dan saya membuktikan bahwa sebetulnya ya pilar sosial itu salah satu kunci. Dengan menyentuh pilar sosial dan budaya juga untuk Bukit 12. Perencanaannya kita rubah bersama 13 Temenggung misalkan ya. Terus membuat sekolah rimba, melanjutkan programnya Butet segala macam itu. 54.000 hektar Taman Nasional Bukit 12 itu memang didedikasikan pemerintah untuk suku anak dalam. Sehingga perkembangan pembangunan suku anak dalam itu stepwise-nya enggak kena kejutan-kejutan budaya begitu. Silakan, mereka masih berburu sekarang. Seterusnya. Dan di Lorelindo itu zona tradisional, dulunya 0 hektar. Saya minta dievaluasi karena banyak desa yang memerlukan itu. Jadi sebetulnya sebagai pembuktian aja bahwa ilmu sosial humaniora ini sangat penting dalam mengurus hutan ini. Jadi itu nggak boleh dilupakan dan itu mau saya sebarkan, mungkin 2 bulan lagi terbit. Mantap, kita tunggu bukunya. Terima kasih banyak Pak Enong sudah mampir ke tempat kita. Terima kasih diberi kesempatan. Ya, ini untuk Bapak, yang lain Bapak beri sendiri yang lain ya. Siap. Ini spesial for Dirjen Kebudayaan yang paling keren. Saya baru lihat Dirjen Kebudayaan luar biasa. Ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini buku-buku saya. Ini saya masih punya koleksi. Mohtar Lubis tahun 77 menulis tentang siapa manusia Indonesia itu. Pidatonya beliau. Ada yang modelnya Hippocrates, ada yang macam-macam itu yang harus kita hilangkan, yang memang nggak perlu untuk menuju era milenial Indonesia baru 100 tahun 2045. Iya, ini juga semua jadi bukti ya bahwa belajar tuh nggak pernah kenal akhir ya. Tidak pernah. Tuh, selalu. Belajar menulis itu candu, membaca itu juga candu. Jadi candunya itu Mas. Terima kasih Pak Imar. Terima kasih Pak Enong. Terima kasih.